A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita meneruskan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Datuk Dr. Siddiq Fadil, Presiden Wadah Percerdasan Umat, yang merupakan penceramah kita pada siri yang ke-67 Kuliah Tafsir Maudhu'i. Yang saya hormati Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, Pengerusi Majlis Syura Kebangsaan, seterusnya pimpinan Wadah, ABIM dan PKPM, seterusnya hadirin-hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini di Kolej Darul Al-Hikmah untuk kita meneruskan sesi pencerahan siri yang seterusnya berkenaan dengan Kuliah Tafsir Maudhu'i, yang pada malam ini insya-Allah akan membawakan tema mewaspadai tipu daya musuh-musuh dakwah. Alhamdulillah, jika kita menerusi kembali siri-siri Kuliah Tafsir Maudhu'i yang sebelum ni, bermula daripada siri yang mungkin saya boleh ambil contoh pada siri yang ke-65 dan 66, disebutkan bahawa tema yang diutarakan, disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Datuk Siddiq Fadil berkenaan dengan kemenangan yang tertangguh, dan siri yang sebelum ini berkenaan dengan konspirasi desperado kaum munafikin. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mendengar satu lagi tema melalui surah Al-Isra, bermula daripada ayat 73 hingga 77. Insya-Allah pada malam ini majlis akan diteruskan dengan penyampaian Kuliah Tafsir Maudhu'i. Saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Datuk Dr. Siddiq Fadil untuk menyampaikan siri kuliah beliau yang ke-67. Sebelum itu, saya ingin memaklumkan bahawa pada malam ini juga siaran Kuliah Tafsir Maudhu'i akan boleh juga dilayari melalui laman web ABIM ataupun Ustream di bawah sediaan http www.waptv.my, dan juga boleh dilayari melalui Facebook page ABIM. Dan insya-Allah nota-nota akan disampaikan dan dibuat turun melalui Facebook grup ini. Insya-Allah majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن وعلمنا البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. Saudara pengerusi, Majlis Syura Kebangsaan, Profesor Datuk Dr. Ridwan Osman, saudara pengerusi tetap, Saudara Agung Wadah, pimpinan ABIM, PKPM, hadirin hadirat, semoga segalanya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. InsyaAllah dalam siri ke-67 ini kita akan mengangkat tema tentang mewaspadai tipu daya musuh-musuh dakwah. Tema yang kita perah dari ayat-ayat
73 hingga 77 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftariya 'alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق Allahul Azim. Dan mereka hampir memalingkan engkau, wahai Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, nescaya engkau hampir saja condong kepada mereka. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan di akhirat. Dan engkau tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Dan sungguh mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah karena engkau harus keluar dari negeri ini. Dan kalau terjadi demikian, nescaya sepeninggalanmu mereka tidak akan tinggal lama, melainkan sebentar saja mereka binasa. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Ayat-ayat yang telah dibacakan sebentar tadi memang pada zahirnya ditujukan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digoda dengan kompromi oleh Quraisy. Tetapi message sebenarnya adalah umum dan inklusif. Ia adalah peringatan kepada seluruh para dai sepanjang zaman agar sentiasa mewaspadai tipu daya musuh dakwah. Dan antara tipu daya musuh dakwah itu ialah strategi kompromi. Mereka mengajak damai lewat formula saling mengakomodasi dengan agenda tersembunyi agar akhirnya nanti Islam, agama wahyu ini, menggugurkan sebahagian daripada ajaran yang diwahyukan Allah dan menerima faham asing yang tidak bersumberkan wahyu. Dengan demikian akan terciptalah Islam versi lain, yaitu Islam selera kaum musyrikin, Islam selera kaum kafirin, dan Islam selera kaum ilmaniyin atau sekularis. Sekali imbas, mungkin tawaran mereka tampak menarik dan menggoda sekali, karena ia menjanjikan pelbagai keuntungan materi duniawi. Besar sekali keuntungannya, sedang yang diminta dari para pejuang Islam hanya small concession. Small concession. Tetapi disitulah letak jebakannya. Apa yang disebut small concession itu mungkin merosakkan seluruh ajaran ilahi, apalagi jika ia melibatkan soal akidah. Dalam kes Rasulullah SAW, junjungan diminta memberikan small concession, yaitu hormatilah Tuhan-Tuhan sembahan mereka, berhala-berhala. Cuma itu yang diminta. Hormatilah berhala-berhala mereka. Jangan dikecam, jangan dikritik, jangan dicaci. Itu saja.
dengan imbalan besar kekayaan dan kekuasaan. Andainya Rasulullah menerima tawaran kompromi sedemikian seperti yang disebut pada ayat 73, lattakhadhuka khalila, tentunya mereka akan menyambut meriah dan mengalung-alungkan penyertaan Rasulullah SAW ke dalam inner circle mereka sebagai sahabat dan kerabat akrab. Setuju aja, mereka akan pesta besar-besaran menyambut penyertaan ahli baru. Welcome to the club. Inilah ustaz kita, inilah tok guru kita, inilah ulama muda kita. Justru mereka sebenarnya tidak membenci Muhammad SAW sebagai pribadi. Mereka tidak membenci Rasulullah secara pribadi. Junjungan memang dikenal sebagai orang baik, berakhlak terpuji dan diterima umum. Yang mereka musuhi adalah agama atau ajaran yang dibawanya. Yang mereka tidak senangi adalah penolakannya terhadap Tuhan-Tuhan dan agama warisan nenek moyang mereka. Mereka tidak keberatan untuk bersahabat dan menjalin hubungan erat dengan Rasulullah SAW, asalkan junjungan bersedia untuk berkompromi. Tarikan untuk menerima kompromi memang cukup kuat, karena desakan yang bersungguh-sungguh dari pihak musyrikin Quraisy dan keinginan yang kuat di pihak Rasulullah untuk mengislamkan pembesar-pembesar Quraisy itu. Jadi ada dua pihak sama kuat. Yang sepihak kuat mengasahkan kompromi, dan di pihak Rasulullah memang ada keinginan untuk mengislamkan pembesar-pembesar Quraisy. Jadi silap-silap memang terjadilah kompromi. Rasulullah diminta jangan mencaci dan jangan mengkritik, jangan memperlekeh berhala, dan mereka akan sanggup ikut Rasulullah sembahyang di masjid dan sebagainya. Kalaulah tidak karena suntikan kekuatan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak mungkin junjungan sallallahu alaihi wasallam melunak sedikit terhadap mereka. Bukan tidak mungkin Rasulullah bersikap lunak. Andainya tidak diberikan tathbit, pemantapan dan peneguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan agar mewaspadai jebakan kompromi sedemikian disampaikan juga lewat ayat-ayat lain dalam surah Al-Qalam. Dalam ayat 8 dan 9 surah tersebut, Tuhan mengingatkan, "Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun." Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka menginginkan agar engkau lunak, dan dengan itu mereka ada alasan untuk bersikap lunak kepada kamu. Yang pertama harus diingat ialah hakikat bahwa mereka adalah manusia pendusta. Al-mukadzibin, fala tuti'il mukadzibin. Golongan mukadzibin, pendusta yang tidak menghormati kebenaran dan tidak mempedulikan fakta. Mereka bukan jenis manusia yang memperhitungkan soal salah atau benar. Karena itu mereka begitu mudah mengajak kompromi. Mereka berpikir bahwa kompromi akidah adalah jalan pintas dan jalan pintar ke arah making the best of both worlds, tanpa memperhitungkan hakikat bahwa Islam dan jahiliyah adalah dua dunia yang tidak ada titik temunya. Jurang antara keduanya terlalu lebar untuk dijambatani
dengan sebuah formula rapuh kompromi Islam jahiliyah. Ketika menafsirkan ayat Al-Qalam tersebut, Said Qutb mengatakan bahwa sebenarnya mereka musyrikin Mekah itu bukanlah ashabu aqidah, bukanlah penganut suatu akidah yang mengimaninya dengan yakin sebagai kebenaran. Pada zahirnya memang mereka seperti bermati-matian mempertahankan agama mereka dan memusuhi Rasulullah SAW dengan segala cara penderaan dan fitnah. Tetapi pada hakikatnya mereka begitu goyah dalam berakidah. Akidah jahiliyah maksudnya. Hanya pura-pura bersikap sebagai penganut tegar. Itu pura-pura semata-mata karena kesombongan, tidak mau tunduk dan tidak mau menyerah kepada Muhammad SAW. Karena itu mereka bersedia untuk berkompromi, asalkan ada formula face saving, dalam pengertian air muka mereka terpelihara. Mereka melunak karena pihak lawan telah melunak. Waddu lau tudhinu fayudhinu. Bila Rasulullah dulu melunak, mereka akan menjadikan itu sebagai alasan. Ya, kita melunak karena sebelah sana sudah melunak. Ini face saving. Kalau memang betul mereka kuat dalam mempertahankan, serius mempertahankan akidah yang mereka yakini, mana mungkin mereka menganjurkan formula kompromi? Mana mungkin? Artinya mereka hanya pura-pura mempertahankan akidah warisan datuk nenek. Inilah kebenaran yang kita yakini. Pura-pura. Seperti pura-puranya setengah orang yang mati-matian seperti mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kelihatannya seperti itu. Menuding sana, menuding sini. Oh, ini liberal, ini plural, itu Syiah. Seolah-olah seperti mereka itu betul-betul bermati-matian mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Walhal sebagiannya itu semaya bodoh. Sebahagiannya. Bagi umat berakidah yang mengimaninya sebagai al-haq, kebenaran, soal akidah tidak boleh diselesaikan dengan formula bisnis, menjual dan membeli. Dalam akidah tidak ada soal kecil besar. Yang ada hanya kesatuan dan kesepaduan yang utuh. Tidak boleh dipecah-pecahkan, dikurangi atau ditambahi. Akidah harus dikemukakan seadanya dan seutuhnya. Dan kemudian take it or leave it. Yang namanya akidah tidak boleh dipecah-pecah, digugurkan sebahagian, dikekalkan sebahagian. Yang namanya akidah tidak boleh dipecah-pecah seperti itu. Ada orang membuat bandingan sebagai sebuah kendaraan. Sebuah kendaraan itu adalah padu, tak boleh dipecah-pecah. Mentang-mentang ada 4 tayar, tak apalah orang minta 1, bagilah. Kita ada 3 lagi. Mana boleh kereta berjalan dengan 3 tayar. Ya. Dia minta pelak aja, bukannya besar sangat. Bagilah. Ya, mana boleh jalan. Tidak ada ruang kemungkinan mengekalkan sebahagian dan menggugurkan sebahagian yang lain.
Demikianlah ketegasan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dalam soal agama. Dalam soal agama Rasulullah begitu tegas, walhal junjungan adalah manusia paling lunak, paling lembut, paling bertolak ansur dalam segala urusan kehidupan sosial hariannya. Dalam kehidupan hariannya Rasulullah itu sangat lunak, sangat lembut. Tapi bila sampai kepada soal agama, apalagi akidah, beliau junjungan begitu tegas. Dalam urusan agama, junjungan begitu tegar menjunjung perintah, fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Senang atau susah, perintah tersebut tetap dipatuhi, meskipun dalam situasi yang sangat tertekan oleh penderitaan kejam kaum Quraisy. Apapun risikonya, kebenaran tetap diucapkan di hadapan siapa saja, termasuk kepala-kepala teroris musyrikin. Seperti Nabi Musa alaihissalam misalnya, yang menyatakan kebenaran seadanya di hadapan Fir'aun. Cuma dialognya saja yang kadang-kadang keras dan ada tempatnya lembut. Mulanya lembut, karena begitulah pesan Tuhan kepadanya. Faqula lahu qawlan layyinan, bicaralah dengan lembut kepada Fir'aun. Maka dia pun bicara dengan lembut. Faqul hal laka ila an tazakka, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri? Faqul hal laka ila an tazakka, barangkali kalau dimelayukan jadi sudi apalah kiranya Anda membersihkan diri. Selembut itu. Tapi apabila Fir'aun memperlihatkan kesombongannya dan memperlekeh Nabi Musa sebagai orang yang terkena sihir, orang yang tidak siuman, inni la'adhunnuka ya Musa mashura, aku ingat kau ni dah kena sihir, dah tak siuman lagi. Lalu dialog menjadi panas dan Nabi Musa menjawab, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mathbura, dan aku fikir wahai Fir'aun, engkau ni memang akan binasa. Seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang dialog-dialognya disampaikan secara bersemuka dengan penguasa, dari risalah-risalah yang ditulisnya kepada menteri-menteri mengandungi kritik dan nasihat, yajma' bainan naqdi wal wa'zi ma'an. Ya. Dakwah Al-Ghazali berkisar pada kecaman terhadap pembaziran, proyek mewah, gaya penampilan bergelema, pemakaian gelar-gelar megah, dan pengabaian terhadap nasib rakyat. Itulah esensi dakwah Al-Imam Ghazali rahmatullahi alaihi, yang dia ucapkan di hadapan siapapun, termasuk di hadapan para penguasa. Demikianlah yang terserlah dalam kritiknya terhadap Sultan Saljuk Sanjar ibni Malik Shah, penguasa Khurasan, kepada penguasa Khurasan, agak menteri besar Khurasan, yang diungkapkan lewat kata-kata malang sekali, tengkuk rakyat muslimin hampir patah ditimpa musibah dan dibebani cukai, sedang tengkuk kudamu hampir patah diberati kalung dan rantai keemasan. Ya. Begitu Al-Ghazali mengajar kita. Nak jadi pendakwah harus jujur,
menyampaikan kebenaran di hadapan siapapun, termasuk di hadapan ketua negara. Yang ketika itu yang berlaku ialah tengkuk rakyat muslimin hampir patah, ditimpa musibah, dibebani cukai, bermacam-macam cukai, GST dan segala. Tengkuk rakyat hampir patah. Ketika itu yang ada ialah kuda. Ya. Kudalah kendaraan resmi penguasa ketika itu. Tengkuk kudamu hampir patah diberati kalung dan rantai keemasan. Sekarang mana ada orang pakai kuda lagi? Ya. Tengkuk rakyat muslimin hampir patah ditimpa musibah, dibebani cukai GST. Sedang tengkuk istrimu hampir patah diberati kalung rantai berkati-kati. Kebenaran harus dinyatakan apa adanya di hadapan siapapun. Begitu amanah dakwah yang harus dilaksanakan. Demikianlah pola fikir musuh-musuh dakwah yang selalu memperlakukan agama sebagai bisnis, tawar-menawar. Aku sembah Tuhan kau, kau sembah Tuhan aku. Memperlakukan agama sebagai bisnis tawar-menawar, memberi dan menerima untuk meraih keuntungan bersama, win-win. Tetapi pejuang-pejuang tulen di jalan Allah tidak mudah terjebak dalam tipu daya jual beli agama sedemikian, karena mereka dibekali kekuatan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya mereka mampu bersikap tegas dan tegar dalam menghadapi taktik dan strategi licik pihak lawan. Memang para dai tidak boleh naif ketika berhadapan dengan sepak terjang permainan lawan, dan tidak boleh berfikir simplistik. Apalah salahnya merelakan sedikit pengorbanan, small concession, demi misi yang lebih besar. Gitulah selalunya alasan orang-orang dakwah yang sudah kalah. Ya. Musuh-musuh dakwah akan selalu mengeksploitasi kelemahan manusiawi para dai. Keinginan terhadap harta, pangkat, dan hal-hal keduniaan lainnya. Jangan fikir musuh-musuh dakwah tidak tahu kelemahan manusiawi para dai. Para dai pun manusia juga, punya keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan para dai itulah yang dieksploitasi oleh mereka. Dia tahu si A ini penyakitnya, si B ini kelemahannya. Itu yang dieksploitasi. Musuh-musuh dakwah akan selalu mengeksploitasi kelemahan manusiawi para dai, seperti keinginan terhadap harta, pangkat, dan hal-hal keduniaan lainnya, untuk memaksakan kompromi menurut syarat-syarat mereka. Compromise on their terms. Kompromi mengikut syarat-syarat mereka. Tanpa suntikan kekuatan istimewa, tathbit. Tanpa tathbit, suntikan kekuatan istimewa, walaula an thabbatnaka laqad kittatarkanu ilaihim syai'an qalila. Tanpa suntikan kekuatan istimewa, tathbit dari Allah Subhanahu wa taala, memang besar sekali kemungkinan para dai karena kelemahan-kelemahan manusiawinya tergiur dengan godaan-godaan duniawi. Jika Nabi SAW sendiri pun memerlukan tasbit, pemantapan atau penguatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari jebakan tersebut seperti disebut dalam ayat 74, orang lain tentu lebih memerlukannya. Oleh karena itu, jangan terlalu yakin diri.
dalam soal mempertahankan kemurnian dakwah. Para dai jangan terlalu yakin diri. Nabi sendiri ya, selamat karena tasbit, karena diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita terlalu yakin bahwa kita mampu berhadapan dengan godaan-godaan musuh-musuh dakwah? Karena itu kita harus sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita kekuatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ya, dalam pengajian yang lalu telah kita sebut tentang hati, qalb. Qalb yang berarti suatu yang boleh terbalik. Dinamakan qalb, yusamma qalb likathrati taqallubihi. Dinamakan qalb karena dia berbolak-balik. Pagi lain, siang, tengah hari lain, petang dah lain lagi. Itulah hati. Qalb yang artinya suatu yang terbalik. Ada nak sejenis nasi Arab yang namanya maklubah. Dan caranya itu bila dah masak diterbalikkan. Nah, itu maklubah. Itu akar katanya sama dengan qalb, hati. Yang mudah berbolak-balik. Ya. Ya, mudah sangat berbolak-balik hati ini. Baru kemarin dia menepuk dada nih, cikgu ni pendakwah nih. Hari ini sudah lain. Sudah menabur fitnah ke sana sini. Cikgu kan ramai, cikgu Abel, cikgu Deris, cikgu Abel, banyak cikgu kan. Ha? Ya. Kita sendiri menyaksikan ya dai-dai yang telah tumbang di hadapan mata kita. Dan kita menyaksikannya ketika kita masih hidup. Dengan andaian kompromi sedemikian itu terjadi. Seperti yang disebut pada ayat 75. Rasulullah SAW tidak akan terkecuali dari tanggung jawab menerima pada hukuman berganda duniawi ukhrawi. Yang harus diperhatikan di sini ialah idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Azab berganda ketika hidup dan azab berganda sesudah mati. Ini dinisbahkan kepada Rasulullah SAW sendiri. Andainya dia menerima kompromi akidah, Rasulullah sendiri tak akan terkecuali dari hukum ini, yaitu hukuman ganda ketika hidup, hukuman ganda sesudah mati. Bagaimanapun itu hanyalah sekadar andaian yang hakikatnya memang tidak mungkin terjadi karena Allah melindungi dan memeliharanya dari tipu daya manusia. Message ayat 75 itu sebenarnya ialah untuk menyatakan ketetapan hukum Allah menggandakan balasan ke atas pemimpin yang menyeleweng. Ketetapan hukum Allah menggandakan balasan ke atas pemimpin
yang menyeleweng. Pemimpin bukan orang awam, tetapi seseorang yang diberikan kelebihan kurnia, kelebihan kuasa, kelebihan tanggung jawab memandu umat ke arah kebenaran di samping menjadi teladan perilaku yang benar. Karena itu penyalahgunaan kuasa dan tanggung jawab mewajarkannya menerima hukuman ganda, lebih berat daripada hukuman yang ditimpakan ke atas orang awam yang hanya menjadi pengikut. Pengikut dan pemimpin sama-sama salah bila kedua-duanya terjerumus dalam kejahatan. Tetapi hukuman bagi pemimpin 2 kali ganda, berlipat ganda berbanding dengan pengikut. Dan begitulah nanti di akhirat, ya, apabila pengikut-pengikut yang dirusakkan oleh pemimpin, yang disesatkan oleh pemimpin, menyadari bahwa mereka telah disesatkan oleh pemimpin-pemimpin mereka, lalu mereka berkata, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal 'adzab wal'anhum la'nan kabira. Surah Al-Ahzab 67-68. Lalu mereka berkata, ya Tuhan, inna ata'na sadatana wa kubara'ana, kami dulu menjadi pengikut setia kepada pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Rupa-rupanya mereka menyesatkan kami. Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ya Tuhan, gandakan azab ke atas mereka dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang besar. Itu demand, ya, demand para pengikut yang disesatkan, agar pemimpin-pemimpin yang telah menyesatkan mereka itu ditimpakan dhi'faini minal azab, azab yang berlipat ganda. Heran, kenapa orang berebut jadi pemimpin kalau itu risikonya? Demikianlah status yang ditempati dan kurnia yang diperolehi turut menentukan berat ringannya hukuman apabila melanggar perintah Allah. Andainya Rasulullah SAW menyetujui kompromi yang tentunya membawa pelbagai keuntungan duniawi, kekayaan dan kekuasaan, Tuhan mengingatkan bahwa seuntung manapun dari segi duniawi, segalanya itu tidak akan dapat membantunya menyelamatkan diri dari hukumannya. Siapapun juga yang terusir dari riayah Allah pasti akan binasa. Sekarang mereka boleh berbangga dengan keuntungan karena menjual dakwah. Tapi Tuhan memperingatkan bahwa seuntung manapun, thumma la tajidu laka alaina nasira, dan engkau tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Sesuai dengan etika dialog, Rasulullah SAW memang bersedia mendengar formula kompromi yang disampaikan oleh wakil Quraisy Utbah ibn Rabi'ah yang dikenali dengan sapaan Abul Walid. Sabdanya, bicaralah wahai Abul Walid, saya sedia mendengarnya. Qul ya Abul Walid, asma'. Bicaralah wahai Abul Walid, aku siap mendengarnya. Demikianlah mulianya akhlak Nabi SAW yang membiarkan Abul Walid berbicara hingga selesai tanpa mengganggunya, sekalipun segala yang dibicarakannya adalah nonsens besar yang tak layak didengar
diusahakan oleh seorang nabi, oleh orang seperti kita pun, karena nonsense. Hanya setelah selesai, Rasulullah SAW bertanya, adakah sudah selesai, wahai Abul Walid? Aqad faraghta ya Abul Walid? Dah selesai ke belum? Apabila Abul Walid menjawab, iya, na'am, barulah Nabi SAW berkata, qala fastami' minni, sekarang dengar, saya pula yang bicara. Junjungan SAW menjawab tawaran kompromi Utbah ibni Abi Rabi'ah itu dengan membaca ayat-ayat dari surah Fussilat yang kandungannya jelas dan tegas menolak kompromi. Kompromi akidah. Usaha untuk berkompromi ternyata telah gagal. Rasulullah tolak. Ya, kalau rajin lihatlah ayat-ayat awal dalam surah Fussilat. Usaha untuk berkompromi ternyata telah gagal. Karena itu musyrikin Quraisy meningkatkan gangguan dan deraan mereka hingga ke tahap mau mengusir Rasulullah SAW dari bumi Makkah. Seperti yang disebut pada ayat 76. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Dan sungguh mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Makkah karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, nescaya sepeninggalanmu mereka tidak akan tinggal di sana melainkan sebentar saja. Quraisy meningkatkan gangguan dan deraannya hingga ke tahap hampir mengusir Rasulullah dari bumi Makkah. Tetapi Allah SWT mempunyai takdir perencanaan lain. Rasulullah SAW diperintahkan berhijrah ke Madinah sebelum diusir oleh Quraisy. Jadi pengusiran dalam arti kata yang sebenarnya tidak berlaku. Itu kemujurannya. Pengusiran dalam artinya dari sini itu tidak terjadi. Gangguan memang gangguan. Niat dan maksud, motif untuk mengusir memang ada. Tapi pengusiran dalam arti yang sebenarnya itu belum terjadi. Dan Allah SWT sudah memerintahkan Rasulullah berhijrah. Karena itu kaum musyrikin Quraisy terselamat dari nasib kehancuran total dalam masa singkat setelah pengusiran. Kalau mengikut ketetapan Tuhan, bila satu kaum itu mengusir Rasulnya, dia tak akan lama. Dalam waktu yang tidak lama, mereka akan hancur, musnah, menjadi padang tekukur. Hikmah Tuhan menetapkan bahwa kaum Quraisy tidak dihabisi hingga ke akar umbinya, sebagaimana umat lain yang telah mengusir Rasul mereka. Tuhan masih menghendaki sebahagian mereka akan beriman. Dan Tuhan juga menghendaki agar nanti berlaku Fathu Makkah, pembebasan Makkah, yang diikuti dengan pengislaman beramai-ramai warganya. Andainya musyrikin Makkah benar-benar mengusir Rasulullah SAW, tentunya mereka telah dibinasakan tidak lama selepas pengusiran. Karena memang demikianlah ketetapan sunnatullah, undang-undang ketuhanan yang tidak pernah berubah.
seperti yang dinyatakan ayat 77. Justru mengusir Rasul adalah jenayah berat yang mewajarkan hukuman pembinasaan. Bagaimanapun, mereka tetap menerima hukuman karena telah menganiaya Rasulullah dan hampir mengusirnya. Bagaimana mereka tetap menerima hukum? Bagaimanapun mereka tetap menerima hukuman karena telah menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hampir mengusirnya dari bumi Makkah. Tidak lama selepas junjungan sallallahu alaihi wasallam berhijrah, mereka hampir binasa sepenuhnya dalam peperangan Badar. Jadi isunya di sini ialah isu mengusir Rasul. Cara mengusir, wallahu alam. Bagaimana caranya? Mungkin saja kalau tak suka dengan kami, keluar dari Malaysia. Mungkin begitu. Jadi usir mengusir nih, bahasa keluar dari sini itu bahasa politik jahiliyah. Ya. Rasul-rasul diperlakukan begitu oleh penentang-penentangnya. Dalam surah Al-A'raf misalnya. Dalam surah Al-A'raf ayat 82. Ini kisah Nabi Lut. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Innahum unasun yatatahharun. Ini mata tua. Ya, unasun yatatahharun. Artinya, dan jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Jadi, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Usir mereka dari kampung halaman negeri kamu. Begitu juga Nabi Syuaib. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaibu walladzina amanu ma'ak min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Ayat 88 surah Al-A'raf. Pemuka-pemuka yang menyombong diri dari kaum Syuaib berkata, wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Syuaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami sekalipun kami tidak suka? Jadi bahasa usir mengusir ini betul-betul bahasa politik jahiliyah. Keluar dari sini, pergi duduk dalam hutan. Ini bukan bahasa baru, bahasa kaum Lut, bahasa kaum Syuaib, begitulah. Kalau Nabi Syuaib disebut qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Nescaya kami akan usir engkau ataupun kau kembali kepada agama kami. Kembali kepada agama kita. Itu bahasa agama. Bahasa politiknya, aku akan usir engkau kecuali kau kembali ke parti kita. Itu bahasa politiknya.
Tentu saja kaum Nabi Syuaib tidak sebut parti, dia orang tak kenal demokrasi lagi waktu itu kan. Jadi bahasa usir mengusir ni betul-betul bahasa politik jahiliyah. Oh, tak suka kita keluar dari Malaysia. Ini orang, saya dengar orang negeri Cikgu Abah. Bagi tahu ke dia, Cik Kak, yang tak suka tu, yang tak suka koma tu 53%. Yang suka 43%, 46. Yang suka 46 je. Itu dulu, 6 bulan dulu. Sekarang dah merudum lagi. Kalau tinggal 40 pun dah mujur. Macam mana 40% nak halau 60%? Ya. Bagi tahu cik kak kita jangan diamalkan bahasa politik jahiliyah seperti itu. Dan sekali dah melarat dah. Dah berleluasa sekali bahasa seperti itu. Sekejap keluar dari Malaysia. Sekejap duduk dalam hutan. Sekejap. Kalau dah tak nak bayar tol, pergi. Lalu kok jalan yang tak ada tol. Bila tol mahal, itu artinya orang miskin dilarang lalu jalan tol. Seperti apabila sekolah bayarannya mahal, itu berarti orang miskin dilarang sekolah. Saya ada sebuah buku yang judulnya Orang Miskin Dilarang Sekolah. Maksudnya apa ini? Maksudnya biaya persekolahan terlalu tinggi, biaya persekolahan terlalu mahal. Bila sesuatu itu dipermahal, itu artinya sama dengan berkata orang miskin dilarang sekolah. Kalau tol dipermahal, itu sama dengan berkata orang miskin jangan lalu di jalan tol. Kalau harga ayam dipermahal, itu sama dengan berkata orang miskin jangan makan ayam. Tak begitu? Rumusan pengajaran. Mengulas isu tawaran kompromi, maksudnya kompromi akidah. Dalam ayat-ayat Isra ini, Said Qutb mengatakan bahwa ia adalah taktik biasa golongan berkuasa, ashabu sultan, dalam menghadapi ashabud dakwah, dalam menghadapi para pejuang dakwah. Itu standard dari dulu sampai sekarang. Itulah taktik yang dipakai oleh golongan berkuasa dalam menghadapi para pejuang dakwah sepanjang zaman. Mereka sentiasa melakukan percubaan memperdaya orang-orang dakwah agar menyimpang walau sedikit. Kalau tak banyak pun, sikit jadilah asal menyimpang. Begitu kehendak mereka. Ya. Kalau tak banyak, sedikit pun jadilah asal menyimpang dari sikap tegar, istiqamah dan konsisten dalam dakwah. Rela menerima penyelesaian jalan tengah demi imbalan habuan mewah. Menurut Said Qutb, memang ada sebilangan kaum pendakwah yang benar-benar terpedaya
kerana menganggap kompromi sebagai isu kecil. Kan mereka tidak diminta meninggalkan dakwah seluruhnya. Ya, mereka tak minta para pendakwah meninggalkan seluruh message dakwahnya. Yang dia minta hanya sedikit modifikasi. Sedikit modifikasi untuk memungkinkan pertemuan titik kesepakatan antara dua pihak. Dalam proses ini mungkin syaitan ikut berperanan dengan membisikkan idea curang bahwa demi kejayaan dakwah, orang besar-besar, golongan berkuasa dan berpengaruh perlu ditarik ke dalam dakwah, dan untuk itu tidak ada salahnya jika pihak pendakwah melakukan sedikit pengorbanan atau small concession itu tadi. Small concession. Apa salahnya? Itu bisikan syaitan. Yang diminta sikit aja, bukannya banyak sangat. Ya. Janganlah attack ini kroni-kroni ini teruk sangat, slow lah sikit. Cuma itu yang diminta. Apa salahnya? Tapi disitulah jebakannya. Setuju dengan small concession, akhirnya kita ya, walaupun mengharap orang besar-besar itu akan masuk Islam, akan masuk dakwah, sudahnya pendakwah sendiri yang ditelan oleh orang besar-besar. Ya. Syekh Qutb mengingatkan bahwa penyimpangan kecil di pangkal jalan itu akan berakhir dengan penyimpangan besar-besaran di hujung jalan. Mula sikit aja. Ya. Mula itu cuma tidak attack kroni. Ya. Tapi sudahnya semua dijustifikasikannya. Ya. Penyimpangan kecil di pangkal jalan itu akan berakhir dengan penyimpangan besar-besaran di hujung jalan. Orang-orang dakwah yang sedikit mengalah pada permulaannya akan terus kalah hingga ke hujungnya, karena kesediaannya untuk mengalah dan menyerah itu semakin bertambah dari masa ke masa dengan bertambahnya habuan dan meningkatnya keinginan. Semakin lama dia berada di sana, semakin banyak dia dapat dan semakin tinggi keinginannya, mau itu lagi, mau ini lagi. Nah, dengan begitu dia akan habis ya, ditelan oleh sistem. Ya. Ini mengingatkan kita kepada kawan-kawan kita yang dulu masuk politik untuk dakwah. Masuk politik untuk dakwah. Itu niatnya. Begitulah yang mereka deklarasikan dulu. Tapi sekarang jangan cakap soal dakwah lagi. Mereka sudah menjustifikasikan semuanya. Mereka sudah menjustifikasikan semuanya. Rasuahnya, penyalahgunaan kuasanya, ketirisannya, kezalimannya, semua sudah dijustifikasikan. Mereka bela mati-matian. Termasuk kenaikan harga barang yang gila-gilaan ini pun dipertahankan. Apa salahnya naik harga barang? Menyusahkan orang miskin. Siapa semua miskin? Siapa semua miskin? Itulah kamu miskin itu jadi susah. Kalau kamu tak miskin kan tidak ngamuk-ngamuk seperti itu. Kamu miskin karena tak berkat. Kerja tak berkat. Kamu malas. Ya.
Saya heran ya. Seorang yang katanya tahu tentang ekonomi Islam, tapi begitu dia menyikapi persoalan kenaikan harga barang, seolah orang miskin itu bersalah karena dia yang memiskinkan dirinya. Walhal hakikatnya menjadi miskin dan lemah bukan pilihan rakyat di negara manapun. Mereka miskin karena dimiskinkan. Mereka miskin karena dimiskinkan oleh sistem. Sebagaimana sebahagian mereka kaya karena diperkaya oleh sistem. Bukan hasil keringat dan kerja keras, tapi memang diperkaya. Sebagaimana sebahagian diperkaya, begitulah sebahagian dimiskinkan. Dalam siri ke-66 yang lalu kita sudah sebut tentang politik memiskinkan. Strategi memiskinkan lawan. Mereka miskin karena dimiskinkan oleh sistem, oleh struktur, oleh dasar yang diamalkan oleh masyarakat dan negara. Kehidupan golongan fakir miskin akan berubah apabila mereka dibebaskan dari belenggu, struktur, dasar, dan sistem yang menindas dan melumpuhkan itu. Dalam kaitan ini, Muhammad Yunus, pengasas Bank Grameen di Bangladesh dan pemenang hadiah Nobel Keamanan mengatakan, "Poverty is not created by the poor. Poverty is not created by the poor. It is created by the structures of society and the policies pursued by society." Ya. Ya. Kemiskinan diciptakan oleh sistem kapitalisme. Karena kapitalisme selamanya berjiwa profit making. Dan kapitalisme hanya responsif kepada the demand of the rich dan bukan kepada the need of the poor. Yang dia layani itu adalah demand of the rich dan bukan the need of the poor. Apakah dia tak baca buku Mushkilatul Faqr wa Kaifa Alajah al-Islam oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang menyebut tentang teori Qaruni, teori Qarun, yang merujuk pemikiran kapitalistik ala Qarun. Inti pemikirannya adalah individualisme totok. Individualisme totok, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bebas dalam segala tindak lakunya dan bebas memperlakukan harta bendanya. Dengan demikian, si miskin sendirilah yang bertanggung jawab atas kemiskinannya, bukan negara, bukan hartawan, dan bukan masyarakat. Demikian juga orang kaya, sekaya manapun tidak memikul tanggung jawab sosial menolong orang miskin. Justru orang kaya boleh menjadi kaya bukan karena bantuan sesiapa, tapi semata-mata karena keunggulan dirinya sendiri. Begitulah pola fikir Qarun sebagaimana yang diberikan dalam surah Al-Qasas ayat 77-78 ketika diperingatkan dengan tanggung jawab sosial, berbakti dan berbudi. Qarun menjawab tegas dan jelas, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun menjawab dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Demikianlah sikap sombong, individualistik dan egoisnya kaum kapitalis yang terjelma dalam sosok seorang Qarun. Jutawan kroni Fir'aun itu menjadi kaya dengan menindas dan memeras kaumnya sendiri. Qarun adalah simbol abadi penjajahan ekonomi oleh bangsa sendiri. Dalam sistem ekonomi eksploitatif seperti itu, kaum elit menimbun kekayaan di atas keringat derita rakyat miskin.
Jadi mereka miskin karena diperas. Ya. Heran, bagaimana dia berkata miskin karena tidak berkat. Oh, jadi kaya berkat. Jadi kekayaan Qarun itu penuh dengan keberkatan. Ini logik apa yang dia pakai? Jadi berkat sangatlah. Jadi Qarun itu dicurahi barakah oleh Allah karena itu dia kaya. Yang miskin ini tidak berkat. Begitu orang dakwah menangani persoalan, ya, persoalan kenaikan harga barang yang mencekik orang miskin, mentang-mentang tak pernah miskin, dia mempersenda orang miskin, mentang-mentang lahir dalam keluarga berada, lalu dia berbicara seenaknya terhadap orang miskin. Ya. Ada pula yang lain, ada juga orang lain di tengah derita tercekik oleh harga barang yang melambung-lambung, disuruhnya bersyukur. Disuruhnya bersyukur. Heran. Kenaikan harga barang ini nikmat atau musibah? Kalau nikmat, memanglah harus bersyukur. Tapi kenaikan barang segala-galanya naik, ini musibah, bukannya nikmat. Kalau musibah, jawabannya bukan syukur. Bila musibah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kitab mana dia pakai? Bila kena musibah, syukur. Ini orang dakwah. Ya. Negara jadi begini, jadi rusak begini. Karena rasuah, karena ekonomi kroni, karena penyalahgunaan kuasa, karena pembaziran. Syukur. Saya tak mengerti ini, syukur dari mana? Negara ditimpa rasuah, pemimpin-pemimpin melakukan pembaziran, ketirisan, dan segala macam. Ini musibah. Jadi disuruh bersyukur. Baru-baru ini ada pementasan teater di Jakarta. Teater di Taman Ismail Marzuki mementaskan sebuah kisah bertajuk Ibu. Ibu ini bersyukur karena berada di sebuah negara rasuah. Karena anaknya ditangkap polis, ya, anaknya ditangkap polis. Jadi syukurlah negeri ini negeri rasuah, boleh membebaskan anaknya dengan rasuah. Agaknya syukur seperti itu yang dianjurkan. Ya. Ya. Jadi keinginan, ya, orang dakwah yang sudah menyerah, sekali dia menyerah habis. Karena kesediaannya untuk mengalah dan menyerah itu semakin bertambah dari masa ke masa dengan bertambahnya habuan dan meningkatnya keinginan-keinginan. Sementara itu di pihak lain, golongan berkuasa tidak berhenti-henti dengan tipu dayanya. Sekali orang dakwah mengalah, hilanglah kehebatan dan kredibilitinya.
Ya. Sekali dia mengalah, habislah kehebatan. Habis kehebatannya, habis kredibilitinya. Dan ketika itu golongan berkuasa menjadi bertambah yakin bahwa mereka boleh mendesak dan mengasahkan kompromi demi kompromi yang berterusan, sehingga akhirnya dakwah kehilangan segala-gala esensi dan misi hakikinya. Ya. Dalam kaitan ini Said Qutb mengingatkan bahwa kesediaan mengkompromikan dakwah untuk memenangi hati orang besar-besar yang berkuasa dan berpengaruh pada hakikatnya adalah gejala kekalahan psikologikal, al-hazimatun nafsiyah, psychological defeat. Ya. Kesediaan mengkompromikan dakwah adalah al-hazimatun nafsiyah atau psychological defeat. Sedangkan hakikatnya kejayaan dakwah tidak bergantung kepada dukungan orang besar-besar. Yang menentukan kejayaan dakwah adalah kuasa Tuhan yang sentiasa memberkati istiqamah dan keikhlasan amal perjuangan. Hanya kepada Allah yang Maha Esa para da'i harus bergantung selamanya. Semoga Allah berkenan memperteguh dan memantapkan hati kita serta menyelamatkan kita dari segala tipu daya. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Datuk Dr. Siddiq Fadil di atas penyampaian kuliah tafsir maudhu'i beliau yang bertemakan mewaspadai tipu daya musuh-musuh dakwah. Alhamdulillah, sedikit sebanyak daripada apa yang telah disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi yang boleh saya rangkumkan sebelum kita membuka kepada soal jawab selepas ini. Yang pertama, kita haruslah sentiasa mewaspadai musuh-musuh dakwah yang seringkali memakai pelbagai strategi dan juga kompromi, dan peringatan kepada kita semua agar tidak naif dan juga simplistik dalam melakukan apa jua tindakan. Yang keduanya, dalam soal agama perlu lunak dalam keadaan contoh kedua yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam soal akidah, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tegas dan tidak berkompromi dalam hal ini. Yang ketiga, beliau menyebutkan berkenaan dengan situasi berkaitan berkenaan dengan isu-isu semasa yang sedikit sebanyak menyentuh juga peranan dan tanggungjawab pemimpin yang cukup besar, dan bagaimana hari ini rentetan daripada kuliah yang kita anjurkan pada malam ini merupakan kuliah terakhir bagi tahun 2013, dan tahun 2014 merupakan satu tahun yang menjadi satu persediaan bagi kita setelah kita mendengar kuliah pada malam ini, khususnya bagi kita orang-orang yang disebutkan sebagai da'i ataupun dakwah. Baiklah hadirin-hadirin yang saya hormati sekalian, insya-Allah kita ada masa untuk buka kepada soal jawab. Jadi saya ingin menjemput dan persilakan hadirin-hadirin yang saya muliakan, sekiranya ada persoalan boleh diutarakan, sebutkan nama dan juga soalan kepada Ustaz. Tapi waktu itu sultan itu betul-betul sultan yang menguasai dengan kekuasaan yang hampir mutlak. Maka mereka gunakan, ya, maka mereka berdoa untuk sultan. Ya. Berdoa sultan itu oke aja. Ya. Sebab ulama dulu, ulama salaf pernah berkata, "Lau kana li da'watun mustajabatun la da'autuha lis-sultan." Ya. Kalau aku ada satu doa yang mustajab, ada Tuhan bagi satu je doa, dan doa yang satu itu saja yang mustajab. Doa yang satu itu aku pakai untuk doakan sultan, karena baiknya seorang sultan akan memperbaiki banyak manusia.
Kalau orang awam macam kita, baik, tak banyak mana orang dapat manfaat dari kebaikan kita. Pasal kita ini kecil. Tapi kalau seorang sultan baik, maka kebaikan seorang sultan itu akan melimpah kepada ramai orang. Karena itulah ulama salaf ini mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabatun la da'autuha lis-sultan." Ya. Karena ya, dia boleh memperbaiki banyak orang. Itu ruang untuk memperbaiki. Ada juga macam Imam Ghazali. Dalam dia kritik-kritik itu, tapi ruang untuk dia menasihat dan mendidik pemimpin itu dipakai juga. Dan dia tak kehilangan apa-apa. Tadi saya bawa contoh macam mana dia mengkritik seorang pemerintah ya, yang mengenakan cukai gila-gilaan sampai nak patah tengkuk rakyat. Tapi dalam peristiwa lain, dia menasihati pemerintah ya, dengan cara yang sangat lembut, sangat halus, sebab penerimaannya positif. Jadi tak payah cakap besar-besar, tak payah cakap garang-garang. Dia menasihati seorang raja supaya sembahyang malam dan berdoalah dalam sujud, katanya. Ya, bangun malam, sembahyang, dan dalam sujud baca doa ini, katanya. Dibaginya doa baca waktu tahajud. Nah, ini raja yang tahajud. Jadi maknanya orang dakwah ini tidak sentiasa mesti keras melulu. Kalau orang itu tak perlu dikerasi, orang ini memang dah orang baik, disuruh sembahyang malam, dia mau, aja-ajalah macam mana sembahyang malam tu. Dalam sujud kau baca ni, ya malikan la yazulu mulkuhu irham malikan, ya, apakah irham malikan qaraba an yazula mulkuhu, ya. Dia suruh baca doa ni, minta kepada Allah, ya Allah, raja yang tidak akan binasa kerajaannya, kasihanilah raja yang hampir habis kekuasaannya. Dan sadarkan dia, wa aiqizhu, dan sadarkan dia dengan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Disuruh baca doa ini waktu sujud dalam tahajud. Jadi artinya ruang untuk memperbaiki pemimpin terbuka. Tapi syaratnya jangan sampai kita harus mengorbankan prinsip. Ya, jadi terima kasih atas tanggapan semua. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Al-Fadhil Datuk Dr. Siddiq Fadil di atas jawapan yang telah disampaikan. Hadirin yang saya muliakan, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan sebelum majlis kita berakhir pada malam ini. Yang pertama, insya-Allah kita minta supaya hadirin-hadirat untuk mengosongkan tarikh pada 25 Januari 2014. Insya-Allah kita akan adakan kuliah tafsir maudhu'i bagi siri yang seterusnya, siri yang ke-68 pada 25 Januari 2014. Yang kedua, borang keahlian wadah boleh didapati di belakang. Dan pada minggu lepas, Ikatan Generasi Qurani ABIM telah dilancarkan pada Syamun Nasim baru-baru ini, yang bertujuan untuk menghimpunkan anak-anak yang berumur dalam lingkungan 7 hingga 12 tahun. InsyaAllah ada beberapa program seperti yang ABIM Camp, Usrah dan juga mungkin Muktamar akan dianjurkan oleh anak-anak ini. Dan borang boleh keahlian boleh didapatkan di belakang. Dan pengumuman yang seterusnya, saya yakin dan percaya setiap daripada kita mendapat helaian Edu Umrah Al-Hikmah
yang mana program yang dianjurkan oleh Kolej Darul Hikmah untuk membantu staf dan kaki tangan kolej bagi menunaikan umrah. Jadi kita mohon sekiranya ada bantuan sumbangan boleh diberikan untuk program ini. Ada nombor akaun dan juga tabung turut juga disediakan di belakang. InsyaAllah hadirin-hadirin yang saya muliakan, selepas daripada kuliah tafsir ini kita sediakan makanan di kantin kolej. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan. Kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu was salatu was sabihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.